Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai peretasan Pusat Data Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Valisa Vinara Velina dengan NIM 187241012 dan rekan saya, Fitur Ramadan Duli Manjaya dengan NIM 187241015. dan berikut timeline dari presentasi kami ada latar belakang, kronologi kejadian, analisis kasus, pelajaran yang dapat diambil, rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke. Sebelum menjelaskan tentang kasus ini, kita akan mengenalkan apa sih Pusat Data Nasional itu. Data Nasional adalah sebuah fasilitas fisik digital yang dibangun untuk menyimpan data, untuk mengelola data dari berbagai lembaga pemerintahan secara terintegrasi. Data yang dikelola pada Pusat Data Nasional ini bersifat administratif, layanan publik, keamanan nasional, juga data statistik yang relevan untuk proses pengambilan kebijakan. Nah, di latar belakang ini saya bagi ada beberapa poin. Yang pertama ada peran penting Pusat Data Nasional dalam mendukung layanan publik. Nah, yang pertama ada infrastruktur terpusat untuk menyimpan dan mengolah data berbagai instansi pemerintahan. Lalu ada proses pelayanan publik dapat lebih efisien. Lalu ada peningkatan aksesibilitas data di PDN. Nah, lalu ada yang kedua ada kebutuhan manajemen data yang efektif dan sistem keamanan cyber. Nah, sering meningkatnya digitalisasi layanan pemerintahan, volume data pun kini kian bertambah sehingga manajemen data yang tepat menjadi sangat krusial. Lalu data yang perlu dijaga keakuratannya dan konsistensinya agar dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan publik. Nah, lalu ada keamanan cyber menjadi prioritas utama untuk melindungi data sensitif dan mencegah potensi ancaman seperti bocoran data dan serangan cyber. Nah, konteks insiden ancaman serangan ransomware pada infrastruktur pemerintah ini, yang pertama ada insiden peretasan atau ransomware menunjukkan kerentanan pada sistem IT pemerintahan jika tidak dilengkapi protokol yang memadai. Serangan cyber dapat mengganggu operasional layanan publik, akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan kerugian finansial. Lalu pembelajaran dari insiden semacam ini dapat mendorong evaluasi ulang terhadap kebijakan keamanan, prosedur backup, serta peningkatan kesiapan respon darurat. Selanjutnya ada kronologi kejadian. Pada tanggal 17 Juni 2024, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mendeteksi upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada pukul 23.15 WIB. Penonaktifan ini memungkinkan aktivitas malisius berbahaya untuk berjalan. Lalu pada tanggal 20 Juni 2024, aktivitas berbahaya mulai terjadi pada pukul 00.54 WIB, termasuk instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan. Windows Defender mengalami crash dan tidak dapat beroperasi pada pukul 00.55 WIB. Gangguan pada PDNS mulai terjadi pada pukul 04.15 WIB. Kelompok peretas brand Zipper Ransomware melumpuhkan PDNS dan mereka meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar. Dampak dari serangan ini sendiri, yang pertama, serangan ini berdampak pada layanan PDNS 2 dan mengganggu 239 instansi pengguna, termasuk 30 kementerian atau lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota. Dan yang mengalami dampak terparahnya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Serangan ini dikategorikan dalam level critical dan major. Dampak kritikal mencakup gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data, dan tidak dapat diaksesnya virtual machine. Sebanyak 43 instansi tidak terdampak karena data mereka hanya tersimpan sebagai cadangan di PDNS.
Beberapa instansi berhasil memulihkan layanan seperti Kemenkomarves, Kemenkumham, LKPP, Kemenak, dan Kota Kediri. Tindakan setelah serangan sendiri, pemerintah mengimbau untuk segera melakukan backup data dan melakukan pemindahan data ke PDN di Batam. Next. Eh, Nah, Lalu pelajaran yang dapat diambil, yang pertama adalah evaluasi dan perbaikan sistem keamanan rutin. Insiden ini menekankan pentingnya evaluasi berkala dan update sistem keamanan untuk menutup celah yang mungkin dieksploitasi oleh peretas. Sistem yang terus diperbarui akan lebih tahan terhadap ancaman. Lalu yang kedua adalah infrastruktur, backup yang handal dan teruji. Backup data yang terisolasi dan teruji secara berkala adalah kunci untuk pemulihan cepat pasca serangan, memastikan layanan publik tidak terganggu terlalu lama. Yang ketiga adalah koordinasi antar instansi dalam respon insiden. Respon yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah terkait, memastikan penanganan insiden berjalan cepat dan terpadu. Dan yang keempat adalah data adalah aset berharga. Manajemen yang baik, termasuk klasifikasi, enkripsi, dan kontrol akses sangat penting untuk melindungi data sensitif dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Next. lalu ada rekomendasi perbaikan. Pertama, kita harus menyadari bahwa ancaman cyber terus berkembang. Oleh karena itu, pemerintahan dan setiap instansi perlu menambahkan evaluasi menyeluruh secara rutin terhadap sistem keamanan cyber yang mereka miliki. Dengan evaluasi berkala, kita bisa mendeteksi potensi celah keamanan lebih awal dan mengambil langkah perbaikan sebelum serangan terjadi. Dengan meningkatkan peningkatan teknologi keamanan cyber dan pelatihan sumber daya manusianya. Lalu ada sistem backup yang terintegrasi. Saat terjadi serangan cyber seperti ransomware, data yang transkripsi bisa membuat layanan publik terhenti. Dengan sistem backup yang kuat dan terdistribusi, kita dapat memulihkan data dan memastikan layanan publik tetap berjalan meskipun ada insiden keamanan. Dan yang ketiga ada kebijakan dan koordinasi. Nah, yang di penerapan kebijakan keamanan cyber yang transparan, lalu meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk respons insiden agar lebih cepat tanggap. Next. Lalu yang terakhir kesimpulan. Nah, insiden peretasan PDN S2 ini merupakan pengingat yang tajam akan kelemahan serius dalam pengelolaan data dan keamanan siber di sektor pemerintahan. Dampaknya meluas, mengganggu layanan publik penting dan berpotensi membahayakan informasi sensitif warga negara. Yang kedua, belajar dari kesalahan masa lalu sangat penting untuk membenahi sistem yang rentan. Upaya perbaikan harus difokuskan pada penguatan infrastruktur TI secara menyeluruh, penerapan protokol keamanan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran keamanan siber di kalangan personel pemerintah. Investasi yang berkelanjutan dalam teknologi dan pelatihan adalah suatu keharusan untuk membangun sistem yang tangguh dan adaptif. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan secara efektif dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat yang terkikis akibat insiden ini. Lebih dari itu, langkah-langkah proaktif akan memitigasi risiko serangan di masa depan, melindungi data penting, dan memastikan kelangsungan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memprioritaskan keamanan siber sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh warga negara. X. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat presentasi ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.